Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Melianti Ainun Rizky yang akan menyampaikan rangkuman menarik tentang petani jagung dan cara pemasarannya di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya saya sudah tersambung dengan rekan saya Melinda Fajriati di Marembu, Lombok Barat. Terima kasih Melianti atas waktunya. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Amak Mansur. Ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya sudah berapa lama Bapak menjadi petani? Sudah berapa tahun? Lebih 3 tahun lebih itu. Apakah Bapak hanya bertani jagung saja atau banyak yang lainnya Pak? Banyak yang lainnya. Seperti apa contohnya Pak? Seperti contohnya jagung, mentimun, terus tembakau, padi, kacang lah gitu. Cuma 5. Lumayan banyak ya Pak. Kira-kira berapa lama proses tanam jagung ini ya Pak? Ya kalau sudah 1 bulan, kalau jagung ini kadang yang tiga warna gitu kan. Ya. Warna yang besaran buahnya itu ya itu sudah jadi panen. Yang kedua, kalau kecil begini ndak ada buahnya kan, ndak ada isinya. Terus yang ketiga lagi tidak ada buahnya sama sekali, cuma pohonnya aja gitu. Kemudian apa saja yang Bapak harus siapkan ketika hendak menanam jagung ini Pak? Nah kalau menanam itu kita mulai menanam itu harus pakai poradan lah gitu namanya, menjaga hama lah di bawah tanah itu. Nah, terus kedua pakai pupuk urea dengan pupuk pokoknya sejenis pupuk urea lah gitu. Terus kita kalau di pohonnya ini menjaga wereng lah gitu kan. Nah, langsung kita menyemprot. Kalau sudah semprot itu langsung mematikan gejala lah. Kemudian apa saja Pak tantangannya dalam bertani jagung ini Pak? Nah kalau jagung ini kalau sudah panen ya gitu ya, kita mendapatkan hasilnya pohonnya dengan buahnya cuma 2. Nah 1 bantal ini ya harganya 10.000 sampai begini besarnya kan bantalannya tuh kalau sudah panen. Ya. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan serta bagaimana cara merawat tanaman jagung ini? Nah kalau sudah seperti dulu, kalau sudah misalkan ini kita matikan rumputnya ini pakai sejenis poradan lah gitu kan. Lupa saya. Pestisida. Ya itu dah pestisida lah gitu ya. Matikan rumputnya supaya tidak ada rumput menggejalakan tanaman. Kemudian apakah hasil panen ini akan dikonsumsi sendiri atau biasanya Bapak jual? Ya langsung ke pasar. Langsung ke pasar. Ya. Kemudian Pak, apakah hasil panen ini langsung Bapak distribusikan atau diolah menjadi bahan olahan yang jadi? Mungkin jadi jajan ya gitu. Nanti kan dia tahu di sana kan, kalau sudah diambil sama pemborongnya itu kan. Kalau sudah ini berani saya bayar 1 juta lah gitu, 2 juta gitu dibayar satu kali panen lah gitu. Kemudian bagaimana cara Bapak mendistribusikan hasil panen jagung ini ke pasar Pak? Wah kalau di sana nggak tahu, kalau sudah di sana kan mungkin diborong sama orang yang lain, ada yang mengampet gitu kan. Ya, kalau Bapak sendiri jualannya itu langsung kasih ke pengepul? Iya, pengepul. Kadang-kadang kita yang membakar di sini di jalan-jalan raya lah gitu kan. Ya. Kemudian apakah Bapak telah menggunakan teknologi dalam pengelolaan tanaman jagung seperti ini, seperti kayak traktor dan lain-lainnya? Iya. Kalau sudah gitu kan
seperti yang dulu itu kan 3 warna gitu, kadang-kadang 4 warna lah gitu kan, sejenisnya yang ndak ada isinya gitu kan, terus ada isinya itu baru kita panen. Kemudian Pak, apakah dampak dari penggunaan teknologi menurut Bapak yang Bapak bisa rasakan? Wah, itu rasanya lega lah gitu kalau sudah panen itu. Bisa membantu. Ya, kita kadang-kadang membagi orang yang miskin gitu kan, kalau tidak ada yang makan ini makan itu, dikasih lah. Traktor itu kan fungsinya Pak biar bisa lebih efisien. Iya, iya. Ya. Terus apakah peran pemerintah sudah cukup membantu petani-petani yang ada di sini Pak? Kadang-kadang begitu, ada yang tidak cukup merawat, ada yang cukup merawat, ya itu tergantung dari orang yang punya sawah gitu. Masing-masing punya sawah ini nama-nama itu lain daripada yang lain gitu kan ya. Tapi pemerintah ikut serta enggak Pak dalam membantu petani-petani ini, kayak kadang-kadang ada yang mau minta tolong kepada pemerintah, ada yang apakah ada pesan Pak untuk generasi muda kedepannya agar berminat menjadi petani gitu Pak? kadang-kadang ada yang berminat, ada yang enggak gitu kan. Kalau sudah misal panen semua kan, misal panen padi itu kan, semua bawah cabai membawa apa namanya pohon cabai itu, cabai dan ini padi ini kan, ya serentak kita itu sampai malam gitu kerjain gitu ya. Pesan-pesannya Pak buat itu buat generasi muda kayak kita biar bisa mau bertani. Oh iya, makanya gitu dah. Pesan-pesannya. Iya. Ayo kayak teman-teman kita gotong royong lah gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Begitulah hasil bincang-bincang bersama Bapak Amak Mansur. Saya Melinda Fajriati dan Mary Andani melaporkan kembali ke Anda Melianti Ainan Rizky. Terima kasih kepada Melinda Fajriati di Merembu, Lombok Barat. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dan terima kasih.